Jungle. Halo adik-adik, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, di Sekolah Minggu Jenjang Indria 3 Jemaat GPM Puka, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan, yaitu cerita Yusuf. Karena itu adik-adik siapkan hati di hadapan Tuhan. Adik-adik dipersilahkan berdiri dan kita menyanyi bersama kidung pujian untuk memuji Tuhan. Kidung pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yang manis, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, Jenjang Indria 3 Jemaat GPM Poka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang kita menyanyi satu kidung pujian lagi sebelum kita baca firman Tuhan. Lagu pujian yang berjudul Ada Pertemuan di Udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar. Oh, adalah kegirangan dan anak kala yang bimbing kita. Hey, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Siapa yang rindu angkat tanganmu? Hey, hey, jauh di udara.
Mari kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, seperti Yusuf, supaya kami selalu diberkati. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, adik-adik buka Alkitab, baca dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Saya ulang sekali lagi, Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Pembacaan Alkitab di hari ini dari Kejadian 37 ayat 23 hingga ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untahnya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Sekarang kakak akan bercerita tentang cerita Yusuf untuk adik-adik semua. Adik-adik lihat di video ini tentang cerita Yusuf, ada gambarnya dan ada cerita yang akan kakak bacakan untuk adik-adik. Simak dengan baik ceritanya supaya nanti setelah selesai cerita kakak akan bertanya beberapa pertanyaan untuk adik-adik dan adik-adik harus menjawab dengan tepat. Oke? Nah, adik-adik yang manis, kita akan belajar hari ini tentang kehidupan Yusuf. Dari Kejadian 37 ayat 23 hingga ayat yang ke-30. Kakak C akan membacakan cerita untuk adik-adik dan kemudian adik-adik lihat gambar-gambarnya satu persatu dan dengarkanlah ceritanya dengan baik. Abraham mempunyai cucu bernama Yakub. Waktu Yakub sudah besar, dia menikah dan mempunyai anak laki-laki 12 orang. Satu dari mereka bernama Yusuf. Yakub paling sayang Yusuf. Yakub memberikan pakaian yang bagus kepada Yusuf, sehingga saudara-saudara Yusuf iri hati kepadanya. Yusuf tinggal di rumah dan saudara-saudaranya bekerja sebagai gembala domba. Yakub menyuruh Yusuf pergi melihat keadaan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf pergi. Ternyata dari jauh saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf datang. Kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita buang dia." Kemudian mereka menangkap Yusuf
lalu membuang dia ke dalam sumur yang sudah kering. Tidak lama kemudian, orang-orang dari negeri yang jauh melewati tempat itu. Kemudian saudara-saudara Yusuf menjualnya kepada orang-orang itu. Saudara-saudara Yusuf mencelupkan pakaian Yusuf ke dalam darah binatang, lalu membawanya kepada ayah mereka. Waktu Yakub melihat pakaian itu, ia berkata, "Anakku sudah mati. Binatang buas sudah menerkam dia." Tapi adik-adik, ternyata orang-orang dari negeri yang jauh itu membawa Yusuf ke negara Mesir, lalu menjual dia di sana. Tetapi Tuhan memberikan berkat untuk semua yang Yusuf kerjakan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dengan cara yang tidak benar, orang-orang memasukkan Yusuf ke penjara. Tetapi adik-adik tahu tidak? Di penjara itu Tuhan memberi berkat kepada Yusuf, kepada semua yang sudah Yusuf kerjakan. Bahkan Tuhan membuat Yusuf sampai dia bisa mengerti banyak hal. Yusuf bisa mengartikan mimpi. Yusuf bisa mengartikan mimpi. Dia mengartikan mimpi dari orang-orang yang datang bertanya kepadanya. Demikian cerita kita tentang kehidupan Yusuf. Sudah dengar cerita? Ceritanya bagus kan? Oke, sekarang Kak Kiki mau bertanya untuk adik-adik. Pertanyaan pertama, siapa nama ayah dari Yusuf? Ya, nama ayah dari Yusuf adalah Yakub. Siapa? Yakub. Yang kedua, siapa yang dimasukkan ke dalam sumur yang kering, sumur yang tidak berair? Siapa? Yusuf. Betul sekali, jawabannya adalah Yusuf. Pertanyaan yang ketiga, kenapa saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo. Jawabannya adalah karena saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf, sebab Yusuf disayang oleh ayah mereka, Yakub. Dan pertanyaan terakhir untuk adik-adik. Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf? Siapa yang tahu? Ya, saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang tidak berair, sumur yang kering. Tetapi kemudian mereka menjual Yusuf kepada orang-orang dari negeri yang jauh. Clear? Oke, pintar sekali. Nanti di rumah baca lagi, dengar lagi ceritanya, supaya adik-adik selalu ingat cerita firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan sebagai arahan, petunjuk jalan untuk melangkah ke depan supaya diberkati oleh Tuhan. Oke, adik-adik yang manis, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita angkat satu kidung pujian untuk Tuhan, lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya.
Dari cerita Yusuf, ada pesan firman Tuhan bagi kita, bahwa janganlah membenci saudaramu, tapi sebaliknya sayangilah saudaramu seorang akan yang lain dengan kasih Tuhan Yesus. Oke adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dan sambil persembahan diberikan, kita kidungkan kidung pujian persembahan kami sederhana sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ayat hafalan di hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dihafal ya, minggu depan akan ditanyakan oleh adik-adik siapa yang sudah menghafal ayat hafalan. Nah, sekarang adik-adik kita akan berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kami berlipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jenjang Indria 3 Jemaat GPM Poka sudah belajar tentang cerita Yusuf. Tuhan Yesus tolong kami semua agar kami mengerti apa yang telah diajarkan. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan punya mau. Kami tetap sehat dan jadi anak pintar. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua anak-anak Indria, kakak pengasuh, mama, papa, opa, oma, adik, kakak, dan semua orang lainnya. Kami juga berdoa mohon Tuhan Yesus berkati persembahan syukur yang telah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang manis, Kakak Ci undang semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada Minggu 26 Juli 2020 di hari ini dengan sama-sama kita menyanyikan kidung pujian Aku Diberkati.
kita terima berkat Tuhan dan kita mengaminkannya dengan menyanyi kidung pujian. Bapa, terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, anak-anak Indria 3, Jemaat GPM Poka sepanjang hidup kami kini dan sampai selama-lamanya. Amin.